Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show. Iya. Abang. Seger lo Yong ya? Seger banget. Seger. Background jadi putih tuh ya? Background jadi putih, jadi keren. Mantap. Tapi tetap lah bang ya, mau background putih, background hitam, tetap ada di studio keren ini. Iya dong, MW gitu Tetap loh. di MW dan MW. keren banget ya. Gimana bang? Sehat? 2023 nih sih Yong. Gimana Yong? 2023 dunia permusikan gimana nih Yong? Gue berharap jangan anjlok lagi lah ya. Janganlah, pandemi selesai Pandemi aja selesai sih. aja sih, udah dah. Tapi ya udah, kita sebagai pelaku musik, mbok ya lebih tertib lagi. Iya, betul. Ya nggak sih? setuju. Kalau misalnya festival disuruhnya berapa ya udah, jangan over. Iya, Lagu orang kalau kapasitas. dipakai ya dibayar dong. Iya dong. Masa nggak dibayar? Untuk yang ini nih, Hah? ketepatan bintang tamu kita ini jagoannya di sini nih. Ini bintang tamu Jagoan gue kita nih yang hari ini di Yongki Show, menemani gue dan menjembatani gue untuk mendengarkan musik pop Indonesia. Jadi gue cerita sedikit ya. Waktu 2005-2006 gue pulang dari les aransemen kebetulan di daerah Bilangan Jakarta gitu. Gue tuh memang gak dikasih referensi lagu band Indonesia. Paling lagu-lagu jazz kayak Bubi Chen, Elva, Sesioria, atau Erwin Gutawa. Tapi gue gak dikasih denger lagu-lagu Indonesia. Tahu-tahu di jalan pulang ada lagu yang chord progresinya quote unquote sama lagu yang gue denger di konservatori. Dan setelah gue confirm dan bertemu pelakunya hari ini, ternyata memang dia mengidolakan juga gitu David Foster. iya. Gimana? Mau langsung aja kita present? Sikat dong. Hari ini gue kedatangan seorang yang sangat pandai, salah satu orang yang sangat pandai dalam belantika musik Indonesia, yang lagunya sangat ciri dan kalau main lagunya begini-begini. Please welcome Badai. Kak Badai. Hai semuanya. Wah seru nih YouTube lo nih Yong. Iya. Seru men, asli. Iyalah seru, orang gue bisa kenal musik pop Indonesia salah satu gara-gara beliau juga. Iya, melek jadi melek lo ya. Jadi melek gua, ya. Jadi melek. melek. Zaman gue SD, zaman gue Hitsmaker, Yong. ini hitsmaker. Amin. Bener, Tapi bisa jujur ya kan? deh, gua nih lihat dia. Ini satu-satunya keyboardis yang bikin channel YouTube dia nih. Keyboardis main sambil ngobrol, ya cuma lu doang. Iya. Amin ya Bang Iya, ya. iya. Amin, sukses ya. Siap. Nah terus Kak Badai, selamat datang loh di Selamat acara datang. kita ini. Terima Siap. kasih banget loh. Terima kasih banyak. Udah mau mampir nih. Keren. Hari keren. ini spesial ya Bang ya, kita Spesial. kedatangan komposer hebat sekaligus juga di konten-konten ulang tahun pertama daripada Iya. Yongki Show. Wah, Jadi ini- happy birthday. Ya. Keren. Jadi ini Ulang tahun. episode Happy pertama birthday. di 1 tahunnya kita Kak Badai. Keren. Di keren, 1 keren. tahun udah ya. Di rangkaian 1 tahun lah Bang Iya. lah. Karena ada episode yang lain, cuman ini termasuk salah satu episode yang merayakan hari ulang tahun pertamanya Yongki Show. Keren. Yes. Gitu. Kak Badai gimana kabarnya Kak Badai? Baik bro, Baik baik ya? banget, sangat baik dan tetap bersemangat. Ya kan? Sebelum kita ngomongin musik nih ya. Iya. Ya. Lu kalau buka portal-portal apapun, Portal sekarang komplek, ini- portal komplek. portal komplek. Lu buka .com. Nah, itu seorang Badai bla 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 sekarang masuk ke dunia politik. Widih, Cerita dikit iya. dong. Nih, Cerita dikit dong. Iya, sebenarnya DNA bukan DNA sih ya. Maksudnya gua memang ingin mendapatkan tempat yang jelas untuk memperjuangkan seniman, ya kan? Nah, Musisi, Betul, pencipta betul. lagu, kru panggung, band cafe, wedding, reguler atau apapun. Seniman tari, seniman lukis, ya itu apapun, pokoknya seniman. Jadi gua berpikir ya, kalau gua tidak berusaha untuk masuk ke regulator atau yang pemangku kebijakan itu, mungkin kesempatan gua untuk mengubah keadaan ini sangat-sangat kecil. Sama kayak istilahnya orang itu kayak obrolan di warung kopi aja Iya di jatuhnya warung ya. kopi aja. Iya. Jadi sebuah pernyataan-pernyataan yang cuma angin lalu aja. Tapi ini juga butuh dukungan juga dari Iya. stakeholdernya kan Yong ya. Iya. Jadi teman-teman kita yang memang masih mencari nafkah di sini ya mereka harus hidup dari ekosistem ini. harus hidup. Harus hidup. Harus hidup.
Berarti tujuannya mulia bang, untuk kehidupan berarti. Iya. Emang iya kan? Iya dong. Harus sejahtera, harus hidup, dan harus tinggi derajatnya. Kenapa gue bilang tinggi? Karena seniman di Indonesia ini masih stigmanya stigma negatif. Kerjanya apa? Session player, oh ketahuan duitnya gitu kan. Kerjanya apa? Pencipta lagu, oh bikin lagu doang. Kerjanya apa? Anak band, oh paling mabuk sama narkoba. Gitu Kalau kan. kalau teman-teman gue gini, teman-teman gue di apa daerah ngomongnya gini daerah. Iya. Kamu anaknya main band ya, orang tua kita zaman dulu kamu main band ya anaknya ya. Oh berarti tidur di kolong jembatan, ngamen di warteg atau di mana Iya, gitu kan. Itu ya, sebegitu parah ya. Iya, stigmanya masih ada tuh, Yong. Ya, di zaman sekarang masih ada. Meskipun ya prosentasenya udah mulai menurun. Karena musik hari ini sangat menghasilkan. Oh sangat. Sangat menghasilkan. Yongki kan merasakan juga dong Iya. dari musik menghasilkan Iya. dong. Gitu. Amin ya. Contohnya Iya. juga ini kakak ini juga sama kan. Lagu-lagunya hits di mana-mana gitu kan. Amin. Secara Amin. ekosistem memang rupiahnya menarik gitu Rupiahnya kan. menarik, tinggal Bagus loh. pengelolaannya, Pengelolaannya. bro. Pengelolaannya itu yang ya, Sama-sama itu mungkin Bang, sama penghargaan yang kayak Iya. dia omongin tadi ya, penghargaan sebagai seorang seniman. betul. Itu kayaknya masih beda ya kalau misalnya menjadi seorang PNS gitu ya. Iya. Salah satunya adalah seniman itu kurang dapat respect, Iya. terutama karya ciptanya. Nah, terutama karya ciptanya tuh. Bahas dikit dong, bahas dikit Iya dong, kan? bahas dikit. Gimana, dong, bahas dikit. gimana? Gimana Ya tuh, gimana simple tuh? aja sih sebenarnya, simple aja. Misalkan Yongki misalkan punya lagu ya kan, lagunya A judulnya ya. Lalu dibawakan oleh B dan C gitu ya di salah satu sosial media. Tapi yang membawakan B dan C ini nggak mau nulis nama Yongki sebagai pencipta lagunya. Sekedar nulis aja nggak mau. Sekedar nulis, Iya. nulis apa susahnya sih, tinggal Yongki Vincent, udah compose by Yongki Vincent gitu kan. Iya. Udah gitu doang, ya kan. Belum ngomong bayaran, nih. belum. Masih cuma hak moralnya Iya. doang ditulis. Itu aja edukasinya itu sangat, Susah minim ya. sekali. Iya. Nah sebenarnya kita tidak bisa salahkan generasinya juga. Karena apa? Karena peraturannya nggak disosialisasikan dengan baik. Itu yang lu lagi gencarkan ya. Iya. Dan Jadi, dan Bang Badai ini termasuk orang yang tanda kutip yang memang cerewet masalah itu. Gua ngikutin medsosnya dia soalnya. Iya. Gua Iya. ikutin gimana doi dulu marah-marah di salah satu ajang Iya. yang acara gede. Rame tuh. Rame banget. Terus lagunya doi dinyanyiin nih salah satu peserta. Namanya salah ya Bang ya? Nama penciptanya cuma gua sebenarnya. Tapi ditambahin 3 pencipta lagu yang gua gak kenal. Siapa ini siapa? Waduh. Lagu yang nyiptain gua doang. Tapi ditambahin 3 nama yang Iya. ini siapa kok tiba-tiba bisa masuk. Nah, itu kan sebenarnya Kurang simple. etis. Kurang Sepele etis banget dan ya kurang edukasi. Contohnya bisa googling kan atau nanya Iya, ke publishing. Nanya ke gua langsung DM ke Iya, IG gitu iya. kan. Bisa. Sekarang kan hari ini kan gini ya. Sosial media kan udah gak terbatas bang. Udah Oh, iya. kayak udah gak kayak zaman dulu. Harusnya maksudnya gimana ya? Lebih punya keberanian dan harusnya nggak ada alasan untuk nggak bertanya harusnya sih. Betul. Iya, dan menurut gua Bang Badai ini termasuk orang yang vokal banget sih. Dia memperjuangkan itu gila loh, Yong. Lu pantengin deh. Ya memang. Itu memang dia jadi bukan yang instan juga dari Ya. beberapa tahun yang lalu kan Bang. Dari 2014. Lu mulai cerewet. Udah mulai cerewet 2014. Semenjak memang gue mempelajari produknya. Undang-Undang Cipta 28 tahun 2014 itu, Yong. Nah itu sebenarnya kalau kita sadari ya Bang ya. Kita sadari itu sebenarnya dalam tanda kutip keselamatan seniman, pencipta lagu, musisi itu ada di undang-undang itu sebenarnya. Udah mencakup ya sebenarnya. Mencakup. Termasuk kalau lu punya karya cipta, lu bisa jaminkan itu ke bank. Nah, Wow. tuh Yong. Dan itu sudah ada peraturan pelaksananya, sudah ada. Cuma menjadi masalah apakah itu terintegrasi dengan peraturan bank, ya kan? Iya. Nah kalau kita mau ngajuin kredit kan kita harus melengkapi dokumen, Betul. slip gaji dan lain-lain itu kan. Nah ini yang masih debatable. Iya. Tapi gue percaya one day ini akan terlaksana gitu. Tapi menurut gue ya, Mm. kalau dari sisinya Kak Badai udah mau memperjuangkan hidupnya dan hidup musisi teman-teman musisi lain, Ya. Bo ya teman-teman musisi lain, bo ya 2, jangan males, Mm-mm. bersatu juga gitu loh. Benar, ini Kalau masih benar. kepecah-pecah juga, buset deh. Iya. Benar, ini menarik nih, ini menarik yang di Yongki statement Yongki tadi. Memang itu terjadi, it happened today. Kenapa? Karena gue harus bilang bahwa gue harus jujur, kayak lagu gue dong. Maafkan kali ini aku harus jujur. Yai. Tipis-tipis kan, Tipis masuk aja, aja, tipis, masuk aja. Iya. Nanti Kalau lu tulis. memang tahu itu judulnya apa? Kredit. Hah?
Yang mana? Yang mana? Yang tadi dimainin Yongki. Oh, itu judulnya. Maafkan. Apa Gue tuh? nggak tahu kali Oh, ini. aku harus jujur. Aku harus jujur ya. Makanya gue bilang gue harus jujur. Nah, kan? iya. Gitu loh. Siap, lanjut, Kak. Jadi Gimana? gue harus mengatakan dengan jujur bahwa sebenarnya komposer itu juga terbelah dua. Wow, ini menarik nih. Gimana? Terbelah dua. Kenapa gue bilang terbelah dua? Karena ada yang memang seperti gue, yang speak up, ada apa-apa speak up dengan data ya pastinya ya. Ada juga komposer yang udah deh ribet nih gitu. Males ribet ya. Udah deh nggak usah deh, udah nanti lagu kita nggak ada yang cover gitu. Ntar lagu kita susah nih dapat duitnya. Nah itu sebenarnya pemikiran tidak salah karena apa? Mereka takut karena mereka nggak disertai dengan perlindungan hukum yang benar. Iya. Iya gak? Kalau ada apa-apa nggak ada yang backup. Yongki pernah tahu nggak ada nggak LBH untuk seniman dan musisi? Gak ada. Nggak ada kan? Itu mau beta bentuk. Wih, menarik tuh. Itu mau gua bentuk lewat ikut Kependudukannya sertanya dia. gua. LBH nanti. lo tapi. Iya, LBH, ya? Lembaga Bantuan Hukum. Iya. Lembaga bantuan hukum ya. Yes. Berarti Pro maksudnya bono. Pro bono. berarti kalau misalnya kita mau ada urusan bank atau cicilan kan Apapun. kan apa gimana ya Bang ya? Ya ada konsultasi, ada advokasi. Kalau konsultasi itu kan sifatnya Yongki, gue ada masalah nih, Mas gimana ya caranya untuk ngadepin ini Ya, supaya lagu betul. gue selamat. Nah itu kita kasih konsultasi, ya kan. Nah kalau advokasi kita nganterin Yongki untuk ketemu pemangku kebijakan, gimana harusnya begini, jalur hukumnya begini. Nah musisi itu nggak punya LBH. Nggak Itulah punya. sebabnya kenapa Iya, betul, kalau Bang, calon-calon mertua gitu ya Bang ya. Iya. Susah, Agak-agak pandang sebelah mata. Iya, Betul. iya. Dan kalau Yongki ada masalah, kalau lu punya uang, lu bisa sewa lawyer. Tapi kalau lu dalam keadaan ekonomi rendah, lu nggak akan bisa. Ya memang. LBH itu bermain tuh. LBH itu bermain, membantu. bermain. Iya, tuh. iya. Nah, jadi Badai masuk ke salah satu itu ya, salah satu kendaraan politik itu tujuannya adalah satu, seniman Indonesia harus sejahtera, baik itu dari dana pensiun, kita harus dapat pensiun. Iya dong. Dana pensiun. Harus Iya dapat dong. pensiun. Iya dong. Harus dapat pensiun, harus ada BLT, bantuan langsung tunai, ya, harus ada BPJS secara gratis, Iya. karena kendaraan yang gue masuk ini juga dia punya fokus tuh BPJS gratis dan pendidikan gratis. Nah yang kedua, lo harus punya kebanggaan sama budaya Indonesia, lo harus tahu nomenklatur Indonesia tuh banyak banget budayanya, tapi anak-anak sekarang kan gak ada yang tahu tari daerah, lagu daerah, Betul. gak ada yang tahu gitu. Dan yang ketiga, karya cipta dilindungi dengan perlindungan hukum yang tepat, serta yang keempat pembangunan LBH. Nah, gue udah mulai LBH ini mulai bulan Februari. Gue udah mulai Oh, membuka. Februari nih? Iya, gue udah mulai Keren. membuka posko untuk aduan kasus-kasus di karya cipta. Jadi gini Yong, LBH itu misalnya lu lagi ada masalah dengan karya lu misalnya. Iya. Nah kan masalahnya musisi itu kan sebenarnya kan ketidaktahuan Kak. Iya, betul. Dan ketidakmautawan. Nah, ya kan? apatis ya? Cuek, Iya, apatis, iya. segala macam. Nah, kalau yang paling banyak sih menurut gua itu cueknya itu loh. Cuek dan tidak mau tahu. Nah, itu kalau misalnya ada masalah baru doi Gerak, apa baru gerak, tahu. iya. Nah, si LBH ini siap mengcover itu, Yong. Iya. Gua sih berharap ini jangan, maksudnya gini, tantangan pasti ada Bang Pasti. untuk membuat ini. Gue cuman bilang jangan mundur ya Bang. Karena tujuan ini dan tugas ini mulia. Iya, mulia. Karena Amin. Mulia. gue harus ngomong dan gue harus cerita nih. Jadi agak serius nih gue. Oke, nggak apa-apa. Gue Beta iringin Ale dengan ini chord-chord yang ini aja. ada beberapa musisi senior yang gue nanya iseng gitu. Gue gak usah sebut namanya siapa. Gue bilang, Om atau Tante, kalau kita harus pensiun dan maksudnya ini mohon maaf ya, usia Tante, usia Om kan sudah 70-80 tahun nih. Iya. Masih main sama saya secara musikal saya sangat berterima kasih dan sangat mau dan Oke. apa bangga. Tapi kok Tante kok enggak quote unquote menikmati hari tua atau gitu. Karena gue udah begitu deket ya, jadi gue masih bisa ngomong gitu Kak. Jadi sejujur itu ya. Dia cuma ngomong begini. Ya emang itulah, kita sebagai musisi ada suka dan duka. Mungkin sukanya kita dapat hotel gratis, kita dapat makan gratis, makan enak, tapi Fasilitas bagus. tapi kalau untuk hari tua kita nggak ada. Nah, hari ini di konten Yongki Show ini gue nggak nyangka Kak Badai ingin memfasilitasi dan mewujudkan ini. Makanya gue bilang, Ya. Kak, Iya, itu kecetus aja tentang pensiun aja udah menarik kan, Yong? Iya, itu memang sudah gue pikirkan. Kenapa? Karena terus terang gue juga mengalami banyak pengalaman ngobrol dengan legend-legend gitu ya. Dimana mereka di hari tuanya itu mereka harus kumpul dana, mereka harus gedor-gedor label untuk minta jatahnya mereka secara royalti, ya kan? Yang seharusnya itu nggak perlu Yang ya. harusnya nggak perlu dan mereka bisa making money dan menikmati uangnya, gitu kan? Bahkan di gini ya, di dalam segi peraturan ya,
misalkan hari ini ada pencipta lagu yang meninggal, katakanlah si A nih ya, 70 tahun ke depan itu anak cucunya masih menempati royalti, bro. 70 tahun ke depan. Iya. Lepas 70 tahun baru public domain, artinya menjadi milik masyarakat. Itu pun kalau selewat 70 tahun diperjanjikan ulang lagi bisa monetizing lagi gitu. Nah, jadi pengetahuan seperti ini sebenarnya harus dimiliki oleh seniman, terutama komposer dan juga musisi-musisi yang memang ada di industri rekaman gitu. Berarti gue harus ngomong berarti apa ya? Apa musisi juga bisa mewariskan karyanya ke anak cucu berarti Oh bisa jelas, dong? itu Bisa. legacy, Bisa. itu legacy gitu. Kayak di Amerika itu anaknya Elvis Presley, Ya, doi duduk manis aja. Duduk Betul. manis ya. Duduk manis, anaknya tuh. betul. Ya mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Niat Iya gue sih. sebenarnya niat gue adalah niat baik ya. Gue ikhlas memberikan sisa hidup gue ini untuk apa? Untuk bisa mendengar banyak keluhan-keluhan dari teman-teman. Iya. Dari musisi apapun itu. Bahkan gue pernah nge-tweet ya deh. Gue pernah nge-tweet bahwa gini, industri ini bukan milik penyanyi saja, tapi milik kru panggung, operator Wow, rekaman, Betul. kru band, session player, music director, bahkan runner-runner pun yang ada di studio rekaman itu mereka memiliki industri ini. Wow. Jadi kita harus support untuk Manis. apa? Untuk mereka bisa menikmati dan hidup dari ekosistem ini. Jadi jangan lagi adalah penguasa-penguasa di kolam-kolam ini yang mau ambil-ambil, mau carut-marut gitu. Aduh, berhenti stop dorang deh. Stop sih. Benar-benar stop gitu. Stop. Gitu sih kalau kita. Nah kalau yang diperjuangkan itu kan sebenarnya nggak gampang ya Yung ya. Kalau gua ngelihat itu memang harus mental pendekar sih itu. Iya. Kalau mentalnya cuma mental anak mama, mental yang haus tentang fasilitas, Iya, itu harus berjuang tuh yo. Karena buat Harus gue fight terus itu. Kabada itu berani bang. Nah iya harus berjuang itu. Berani berbeda gitu. Berani berbeda. Nah, ini tepat, berani berbeda, Bro. Kenapa? Karena gue pernah nulis juga di Instagram. Kalau mau jadi pencipta lagu di Indonesia, lo harus berani berbeda. Lo harus siap dibenci, lo harus siap dibully karena lo membela sesuatu yang tidak dibela oleh orang lain. Tapi kalau gua Gitu. lihat kesininya Kak, yang paham tentang maksud lo, itu kayaknya udah mulai banyak. Udah mulai banyak Udah ya? mulai banyak. Udah mulai Artinya 2014 lu bergerak sampai dengan sekarang itu kelihatan udah. Ya, ya. Yang speak up juga udah mulai ada kok. Yes, betul, Iya kan? betul kan udah kita lihat sendiri lah Iya, kan iya, di iya, dunia iya, sosial iya. media ini kan. Heeh. Udah banyak yang aware, udah mulai ada yang speak up juga. Bahkan setiap hari tuh gue terima DM, 5 sampai 10 DM dari orang-orang yang cuma bilang gini, "Kak, saya punya lagu dipakai ini nggak dibayar, ini Kak linknya." Setelah gue lihat, gila memang lagunya ini lagi terkenal, Bro. Oh gitu. Lagi terkenal. Padahal lagunya doi ya. Iya, tapi komposernya itu ada ya, mohon maaf ya, ada yang dipaksa untuk menjual putus lagu itu. Dipaksa loh menjual putus. Bahkan ya dalam artian diakomodir, direkayasa kontraknya gitu. Untuk apa? Untuk seakan-akan beli putus. Gitu. Iya. Seakan beli putus. Nah itu tiap hari bro gue Gila. dapet DM kayak gitu. Bahkan ada orang yang dia bingung punya lagu bagus tapi dia gak punya wadah. Makanya gue bentuk komunitas pencipta lagu Indonesia. Oh. Komplanesia. Komplanesia. Komplanesia, komunitas pencipta lagu Indonesia. Jadi kerjaannya adalah gue memberikan edukasi untuk bukan yang udah terkenal tapi yang masih bawah-bawah nih. Yang Tapi orang lagunya ada bagus gitu ya maksudnya. bebas. Bebas, Terserah, bebas, lu bebas. bisa bikin lagu apapun. Lagu yang menjual kita bantu untuk salurkan gitu. Komplanesia, komunitas pencipta Wah, lagu keren, Indonesia. keren. Ide lu banyak juga ya untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Iya, karena gue Pelaku soalnya pelaku dan gue mengalami juga banyak Iya, kegelisahan dan keresahan iya. itu. Sama gue kelebihan energi aja. ya. Sama kelebihan keberanian ya. Dan apa ya? Sejujurnya bang, bagusnya pandemi itu Ya, ya. adalah orang jadi mulai aware kayak begini. Karena awal-awal 2020-2021 kan gak ada perform live. Iya. Jadi orang sibuk di rumah nganggur, baca-baca Iya, komik, baca-baca apa ya. Udah makanya ya udah mulai tercetus. Tapi itu bagus bang. Bagus Untuk kita banget. berdiam supaya ini Bagus banget. Mungkin punya hati. Kak. tanya dong Kak Badai. Hmm. Lu belajar piano gimana ceritanya dulu? Belajar piano menarik nih karena sebenarnya gini Yong, gue tuh jatuh cinta sama piano pertama kali itu TK. TK kenapa? Karena gue ngeliat kakak gue tuh pemain piano klasik. Gitu, pokoknya kalau materi klasik dijajarin apa aja dibabat deh sama dia dah. Gitu sampai grade guru dia. Tapi Oh gue iya? jatuh cinta dari gue lihat gue enak ya orang main piano gitu ya. Gue lihat kok tuts putihnya tuh menarik gitu dimainkan sama jari jemari itu menarik.
Akhirnya gue pencet-pencet aja, pencet-pencet. Ternyata kata nyokap gue, Badai udah bisa mencet asal tapi kayaknya itu lagunya Lihat Kebunku. Iya, tapi di tuts yang putih aja. Tuts putih Ini aja. emang putih semua nih. Iya, putih semua. Terus. Akhirnya bokap gue melihat potensi itu, akhirnya bokap gue ngelesin lah gue. Heeh. Dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP di klasik. Tapi gue nggak betah. Iya. Nggak betah. Karena Banyak tuh yang kayak gitu. kaku banget kan, kaku banget. Sementara beta punya nyawa juga band, ya kan. Udah mulai denger band, udah denger Queen, udah denger apa gitu segala macam. Cuma nggak bisa karena piano klasik. Ya akhirnya ya udah gue gede di panggung-panggung sekolah aja. Oh. Di panggung-panggung iya, sekolah. Jadi di mana SMP gue tuh lagi zamannya thrash metal. Sepultura, iya, kreator gitu. Cuma beta aja yang bawain Faris. Club Project. Oh, iya. Jadi kalau band gue main tuh Laler Ijo datang semua tuh. Laler hijau, laler Yang hijau. wangi-wangi. Iya, iya. Yang wangi-wangi. Kalau yang ini wah mau gar-gar kan. Kalau pas band beta main Laler Ijo masuk tuh. Masuk tuh ya, Masuk Laler tuh. Ijo. Lagu cinta, senada cinta Yo, bersama. iya, Gitu-gitu. gitu. Iya. Jadi ya gitu aja sih kalau belajar piano sih intinya kalau dari piano klasik begitu. Tapi gue setelah gue kuliah biasa, akhirnya gue sekolah musik IMI gitu di IMI. Iya. Terus akhirnya mulai tertarik untuk kompos lagu gimana? Karena gini, dari seorang pianis belum tentu bisa mengkompos lagu. Betul. Seorang komposer belum tentu bisa main hebat. Nah, gue melihat Kabada ini bisa mengkombinasi dua-duanya. Ya. Dan tadi pas di backstage, gue juga di backstage obrolan tadi tuh, gue ngobrol juga, Kabada ternyata lulusan sekolah dan gue bilang, itu gimana tuh kamu memadukan antara main piano dan punya keinginan untuk kompos. Ya Itu memang gimana kalau komposisi gue udah dari SMP Yong. Oh gitu. Dari SMP tuh ada, gue inget banget guru seni musik gue namanya Bu Lili, udah almarhumah. Ya, Bu Lili tuh itu guru legend sih. Ya, dia pakai anting hijau, sepatu hijau, kacamata hijau, baru dia punya jepitan hijau juga. Jadi memang mix and match dia Loh. memang. Dia memang seniman. Ngajar ke kelas. Ngajar ke kelas. Itu Bu Lili legend tuh, Bu Lili gitu. Udah almarhumah. Terus? Gitu kan. Jadi satu kali dia tantang kita kan di kelas kan. Jadi siapa yang bisa bikin puisi, dia bilang gitu. Wah kalau gue puisi gak tertarik gitu kan. Karena gue bukan penyair kan. Gue penyiar gitu. Gue penyair. Wah gue bilang gak ada nih. Akhirnya gue tunjuk tangan. Saya Bu. Oh Badai bisa. Saya gak bisa bikin puisi sih Bu. Tapi saya banyak tulisan-tulisan yang kayaknya bisa jadi lagu gitu. Oh oke. Ya udah kamu maju ke depan. Maju ke depan gue. Di kelas gue tuh. Ini kelas musik nih. Bukan di kelas biasa. Kelas biasa. Pelajaran seni musik. Oh. Pelajaran seni musik. Iya. Kalau kita tuh dulu dapat pelajaran seni musik tuh Yong. Iya. Yongki SMA dapat gak? Homeschooling sih gue sih. Oh homeschooling SMA. ya? Oke gak apa-apa. Pokoknya Iya, ekskul dapat tuh SMP, SMA kelas 1 gue dapat, cuma Iya. 2 3 gue homeschooling. Oke. Terus ya, gimana? jadi seni musik itu jadinya Bu Lili manggil gue tuh. Nyanyiin aja kalau kamu berani. Gue nyanyiin lagunya. Akapela gitu maksudnya yang solo vokal doang. Judul lagunya tuh Hanya Sebatas Mimpi. Tapi gue juga udah lupa lagunya tuh kayak gimana gitu. Dan itu saat itu ternyata teman-teman gue di kelas itu suka lagu itu. Laler hijau datang lagi tuh ya. Lah lari jurat. Beta juga lagi incer dia juga kan. Beta lagi incer dia juga. Gitu. Dan ya dan akhirnya Hanya Sebatas Mimpi itu akhirnya meyakinkan gue bahwa oh ternyata gue punya bakat nih untuk istilahnya menulis lagu, menyanyikan lagu sendiri. Akhirnya dari situ mulailah gue bikin-bikin ya puisi-puisi kecil yang belum jadi lagu. Tapi gue udah mulai memberanikan diri gitu. Terus akhirnya kan perjalanan musik lu kan dari SMP itu ke SMA, terus lu sempat kuliah biasa tuh. Kuliah kan? biasa, Dari teknik luar mesin musik. Trisakti ya. Terus apa yang membuat lu dari kuliah biasa, dari musik tuh hobi, terus akhirnya coba kali kuliah musik kali ya, coba jadi dunia profesional kali ya, Iya. cipta lagi. Itu gimana tuh Nah, kan? jadi gini nih, ini menarik nih. Ini gue udah cerita ini di beberapa YouTube tapi nggak apa-apa di Yongki Show ya. Iya. Yongki Show. Mainkan dulu dong itunya, kan? Ya. Siap. Nah, jadi waktu gue selesai kuliah, Yong, itu 2001, gue keterima di satu perusahaan alat berat di daerah TB Simatupang, ya kan? Tempatnya si Dul anak sekolahan, syutingnya gitu kan. Gue keterima di situ, gue kerja karena gue basically adalah mechanical engineering. Jadi gue ditempatkan di proyek-proyek tuh, bro. Proyek-proyek lift lah, apa segala macam. Mechanical engineering. Iya. Teknik Kuliah mesin. selesai juga. Selesai gue 2001. Wow. Wow, karena banyak musisi ya. Iya.
Gue seniman, gue gak selesai kuliah tapi kalau dia hebat selesai kuliah itu sedap sih. Terus. Nah jadi gue tuh kerjaan gue tuh ya bro ya, dari hari Senin sampai hari Jumat itu di proyek. Pakai helm, pakai lampu helm tuh, proyek segala macam. Gue nggak betah dong. Setahun akhirnya gue resign. Gue bilang sama bos gue, Pak saya mau resign Pak dari kantor ini. Loh kenapa? Ini kan kantor bagus, kamu tes masuknya juga susah. Gaji udah lumayan. Gaji gue tahun 2001 itu 3,2 juta. Wow. Lumayan. UMR masih berapa tuh ya? 1 koma lah. 1 koma. Wow. Gue udah di atas UMR tuh. Iya, Karena iya. first graduate mungkin ya. Nah akhirnya Pak saya mau resign Pak. Kenapa? Saya mau main band. Mau main band? Itu kan di kantin kan bisa organ tunggal. Kamu nyanyi aja di situ katanya. Gitu. Beda. Ini teman-teman kantor kan juga bisa hari-hari libur itu kan kamu bisa main band. Bukan itu maksud saya Pak. Saya pengen bikin band yang Bapak bisa lihat di TV gitu. Cita-citanya udah mulia ya. Berarti dari dulu tuh emang pengen jadi band leader, komposer ya bang? Iya gitu. Nah akhirnya dia bilang, kamu udah ada bandnya? Emang kamu udah berani-berani resign dari sini? Belum sih Pak, diketawain lagi gue. Bandnya belum ada, yang pasti udah buang. Gak apa-apa Pak, saya feeling saya pasti punya band terkenal. Akhirnya gue urus pengunduran diri gue. 2001. Dari 2001 ke 2002 itu gue nganggur lagi. Akhirnya gue kerja di sales asuransi. Asik. Sales asuransi? Sales asuransi naik turun bus, nawar-nawarin closingan. Lumayan lah komisi-komisi ratusan ribu dapet gitu. Akhirnya 2002 nyokap gue bilang, kamu kalau gak kayak gini terus kuliah S2 aja gitu. Gak mau ah. Terus mau kuliah apa? Kuliah musik aja gitu. Akhirnya gue dapet lah dari temen gereja gue. Anak Gia Pegangsaan juga. Siapa? Yohanes Setiabudi. Oh Yohanes pemain bass. Pemain Oh bass. iya. Itu yang menjebloskan gue ke tempat yang benar tuh. Oh iya teman-teman. Tempat yang benar. Akhirnya setelah masuk IMI tuh Yong. Itu hidup gue berubah. Gue berprestasi terus di situ. Dan akhirnya gue menemukan Krispati ya di situ. Jadi lu memang maksudnya memang keluar dari pekerjaan lama karena panggilan sebagai musisi itu ya? Iya, gue fokus dan konsisten terhadap destiny gue. Gue harus jadi musisi. Oh Jadi memang gua makanya harus kejar bang, itu, dia gitu. dari apa ya? Gini bang, kalau gue boleh kasih kesimpulan, keberanian dari teknik mesin, ya kan? Musikalitas dari kuliah musik nyambung lah dia bikin, dia mau ke parlemen ya, Iya. nyambung Iya. banget itu, iya. Jadi memang Iya, kita sisi- terkadang harus mengambil resiko dengan perhitungan yang benar. Iya, gitu. iya, Dengan perhitungan yang benar ya. Nah terus kalau tadi kan udah mulai disinggung-singgung dikit. Krispati. Tentang Krispatinya gimana itu awal ceritanya Kak Badoy? Jadi Krispati itu kan sebenarnya awalnya tuh kita mainnya fusion jazz. Lagu lagi kayak apa kak? Lagunya Cassiopeia. Coba main dong, main dikit dong. Gue tuh lupa, wah, Cassiopeia tuh yang Toto aja lah ya. Toto. Ya Toto yang, lu tau lagu ini gak? Oh. Pamela. Ya. Side by side, I'll be yours forever. Na 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 na. Na 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 na. Gitu lah kira-kira. Keren. Yoi. Pamela. Oi. Yang lu nyanyi ya? Tahu juga dia. Tahu Ya, lah. dia Toto juga dia. Oke. Terus Toto juga. gimana? Jadi kita mainin itu sama ngaransemen lagu-lagu daerah. Oh. Kayak Kambang Labungo, Anak Manuk musik banget Dadali, tuh ya, kayak ini gitu lah, ya. aransemen lah. Diundang Farabi waktu itu juga main di situ. Cuma gue lihat, wah kalau kayak gini terus nggak dapat duit nih kita nih. Gitu kan maksudnya gimana? Kita harus bikin lagu pop nih gitu kan. Kebetulan ya tadi yang kembali lagi ke SMP. Gue kan punya lagu-lagu yang udah pernah gue buat. Oh jadi dari SMP itu buat terus itu? Buat terus tuh, buat terus. Terdokumentasi kan? Ada di buku gua apa? Diary. Ya diary gitu. Ya. Notebook lah, Gokil, notebook gokil, ya kan. gokil. Jadi ada beberapa lagu yang gue bikin pada saat memang lagi mendirikan Krispati, lagi latihan-latihan, gue bikin. Jadi gue bilang sama anak-anak, udahlah gue punya lagu banyak nih. Kita bikin band komersil aja sekalian, tapi keren. Di konsep gitu loh. Akhirnya ketemulah Semi, seorang drummer yang memang penyanyi R&B juga.
Jadi gue kawinkan musik gue yang pop, Foster-Fosteran, ditambah dengan semi dengan R&B, Usher, Brian McKnight kayak Iya, gitu-gitu. iya, iya, iya. Sentuhan bandnya pop rock, Iya, Toto. iya, Jadi kita iya, gabungin Toto, Chicago sama penyanyi-penyanyi solo lah gitu. Kayak Komersilnya di situ tuh gitu. ya. Komersilnya di situ. Makanya gara-gara yang tadi yang di awal gue buka waktu gue present Kabadai, dari pulang sekolah musik abis dengerin Foster, pantesan bunyi kan After all that we've been through. Abis itu ada baru nih Seputih cinta ini. Yoi banget. Iya, Setelah iya. gue tanya tadi di backstage, benar dia Benar, dari situ benar. memang. Gue mendengarkan Chicago dari album-albumnya dia kan dari tahun 70-an ya. Gue mendengarkan itu kan sejak gue SMP kali ya. Gue dengerin Chicago dan gue memang suka dengan band itu karena nggak biasa gitu aransemennya iya. dengan brass Tapi pop. enak gitu. Asik banget gitu, asik Brassnya banget. juga enak. Pop kreatif. Pop kreatif. Indonesia punya sebenarnya The Rollies. The Rollies. The Rollies. Itu salah satu Chicagonya Indonesia Iya, juga. Iya, kan. iya. Konsepnya Gitu. memang gitu sih. Iya. Nah terus gimana Kak? Kalau lu waktu udah buat Krispati nih akhirnya udah buat. Mm. Nah ini kan juntrungannya belum tahu nih. Juntrungan belum tahu. Belum tahu mau ngapain, titik baliknya itu oh anjing ini mulai nih ternyata ada cuan-cuan nih. Udah mulai kelihatan cuan-cuannya atau udah mulai kelihatan ini masa depannya ada dari Ada, sini. betul. Itu titik baliknya apa? Jadi gua waktu itu sempat lagi membangun Krispati, kan nggak jelas tuh kita latihan-latihan terus, ikut festival band Dan itu juga. pasti lama kan? Lama, Lama ditolak-tolakin juga, masukin ke label juga ya waiting list Santu Blau juga gitu kan. Tapi urutan Masuk berapa? udah gitu kan. Tiba-tiba Mustang. Nah, lo tahu radio Mustang kan? Mustang. Mustang waktu itu ada satu acara radio setiap pagi, namanya receh banget sih acaranya Gulali. Lagu gua Cendili. Lagu gua Cendili. Jadi itu tuh nyanyi langsung ditelepon tapi lagu sendiri. Oh gitu? Yong, iya. Gue ikut waktu itu. Lagu yang gue nyanyiin tuh sebenarnya masuk ke bonus track album pertama. Lagunya gini. Lupakan aku bila itu membuatmu takkan terpuruk oleh cinta dariku. Lupakan. Nah itu. Iya. Di situ gue menang episode itu. Oh itu nyanyi sendiri? Nyanyi sendiri, Ah, tapi oke. sambil ditelepon gini. Oh gitu. Iya. Oh jadi lu main keyboard sambil telepon di bahu Di gini. bahu gini, Nah. terus nyanyi, terus diumumkan Badai pemenang episode berapa gitu. Bareng Sandy Canister waktu itu juga salah satu alumni situ juga. Terus apa? Band itu loh yang ada five-nya itu apa? T5. 10 to 5, 10 to 5. 10 to 5. Ah, 10 to 5 itu juga alumni situ. Imelaki Iya. gitu orangnya. Jadi orang Mustang bilang, ya udah kalau gitu lu mau bikin album solo nggak? Oh jangan bang, gue punya band kok gitu. Akhirnya Krispati gue bawalah tuh ke Mustang, ketemulah mereka itu dan akhirnya disign kontrak sama Naga Suara. 2005 kita keluarin album pertama. Dan itu gue inget banget judulnya karena itu gue main di pensi SMP gue. Iya kan? Ku akui aku merindukanmu. Kapan lagi nih gimana ini? Kapan lagi nyanyi diiringin kan? Setiap kali ku dengar namanya kau sebut. Sedot. Meski ku tak pernah bisa melakukan apa yang seharusnya ku lakukan, karena memang kau bukan milikku. Sesungguhnya aku tak rela jika kau tetap bersama dirinya demi memuaskan cinta yang ku beri. Oh, semampunya ku mencoba tetap setia berjaga segalanya demi cinta yang tak pernah berakhir. Oh. Abis lagu itu, gue ingat banget gue main drum. Itu SMP kelas 1. 6/8 ya? Jadi gue gak main keyboard karena ya jujur sih bang, gue juga katro. begitu denger lagu itu kejujuran hati,
nggak ada yang bisa teman-teman gue bang main drum. Ya udah gue main drum lagu itu. Lagu yang kedua itu kan SMP kelas 1. SMP kelas 2 pas pensi. Ini dong. Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Oh, mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku? Meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktuku putar, kan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tentanglah dirimu dalam kedamaian. Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Yoi banget. Masuk ke relatif minor ya. Iya minor. Bes mayor 6, D mayor 11. Sedap. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian. Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Tahu nggak, Bang? Gue juga sekalian mengapresiasi Kak Badai. Thank you Kak. Lo nggak bikin gue berantem sama guru seniman musik gue di sekolah. Karena dulu kan gue kan dengerinnya itu mulu. Hold me now. Sementara anak-anak lain kan nggak semua musisi kan. Terus ini mau main lagu apa Ben? Nggak usah main, saya main sendiri aja. Begitu gue denger takkan pernah habis. Nah gue main lagu ini aja. Oh iya kalau ini boleh. Gitu. Oh karena guru lo tahu ya. Karena iya dan gue dari sisi gue itu udah sisi Fosternya dan guru gue tahu lagu itu. Anak-anak lain juga tahu lagu itu. Kalian berdamai di lagu itu ya. Lagu itu terus lagu kejujuran hati gitu ya. kejujuran hati mengenangmu. Ya. Kalau Krispati kejujuran hati mengenangmu sama waktu gue SMP kelas 2 yang Jesse ya itu Adakah Tompi waktu yang tak terbatas. Jadi itu ya gue berterima kasih sama Kak Badai sama Dokter Tompi. Dokter Tompi juga gue ceritain hal yang sama Bang bahwa lagu dia adalah menjadi alat perdamaian gue di SMP. Tapi fun fact-nya Kang Badai, ini baru kali ini episode Yongki tuh nyanyi terus. Oh gokil. Ini gila ini selama gila. ini terjadi Beneran dia loh. belum pernah bersuara nih. Aja. Oh, dia memang. bersuara tapi cuman ini gila dua lagu loh dia nyanyi. Berarti memang lagu gua mewakili kisah hidup dia. Weh. Bagaimana? Masa Ale ragu beta? Itu dia. Yang. Tadi kan di luar ngomongnya beda Yong ya. Beda. Mewakili apa tadi Yong? Wakili Ya sekarang mewakili lu aja. Wakili gua aja ya. Kalau yang tadi ya udah tim Yongki aja yang tahu lah ya. Backstage itu nanti beta mau bikin formulir Ajindo. Tidak usah dipanjangin, Ajindo aja Ajindo. Itu tapi sedap Bang. Sama satu lagu terakhir gue nyanyi lagi nih Bang, lagu ketiga. Potongannya aja. Apa tuh? Gimana? G. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Nih, sebab rasaku telah mati untuk nyadarinya. Lo tau gak sumber lagu ini dari mana? Apa? Ding.
Na na na. Oh, iya. Saint Patrick's Day John Mayer. Iya. Dana dadana dana dana la la la. Ah itu dari situ. Iya. Dari situ John Mayer Saint Patrick's Day. Tapi apa ya, syair lu itu apa Bang ya? Memang Lirik, lu lirik. banget ya. Iya liriknya. Iya, gue karena dari dulu berangkat membuat lagu tuh selalu dari lirik, bro. Oh iya. Gue nggak bisa Fun fact-nya bikin lagu tuh dari notasi itu nggak bisa gue. bisa ya? Bukan nggak bisa tapi ya nggak hidup lah lagunya. Ya jadi gue banyak tulisan-tulisan yang dari lirik. Banyak lirik-lirik yang kayak gue bikin lagu buat Mita Lestari yang Aku Cuma Punya Hati, terus Agnes Monica yang Rapuh, Cinta Datang Terlambat. Rapuh juga keren tuh Yong. Maudi Ayunda, terus ada Afgan segala Unmes gitu kan. Itu berangkat dari penulisan-tulisan. Gitu. Gue harus ngomong bang, lagu-lagunya Kak Bada itu menyentuh 2 dimensi. 2 dimensi loh. Dimensi sama yang sekolah musik. Ini kenapa jadi cenayang begini pakai dimensi-dimensi? 2 dimensi loh. 2 dimensi. Satu, 2 dimensi. dimensi yang sekolah musik, Hah? sama yang kedua, Dimensi industrial. dimensi lari hijau. Lari hijau. Kalau gue cuma main tadi, itu lari hijau nggak datang. Tapi Iya, kalau iya, iya. seputih Oke. cinta, dia datang. Nggak, mesti Dia gini nih. datang. Jadi begini. Jadi kan misalkan ini lari hijau di depan kan. Dia punya mata kan sorot beta kan. Langsung ini lagi kenapa sih? Seputih cinta ini Yoi. ingin ku lukiskan. Sedap. Itu lari hijau tatap mata tuh Iya, macam Raja Wali itu langsung tuh. Iya. Laler hijau tuh. Seru ya, seru ya. Laler hijau tuh ya. Laler hijau. Seru. Siap. Nah, kalau yang tadi kan yang lu ceritain kan tentang nostalgia lu tentang lagu-lagunya Ya. Bang Badai. Nah, terus kalau Bang Badai sendiri sekarang masih produktif ya? Masih sangat produktif. Kemarin baru keluarin album karya terbaik. Karya terbaik Badai 23 tahun berkarya sama produk makanan. Apa tuh? Bisa disebutin emang? Ya, Gak boleh kan? apa-apa, Sebut nggak aja. boleh. apa-apa, boleh. Oke, sama KFC, Kentucky Fried Chicken. Oh. 23 tahun Kesukaan berkarya. gua, Bang. 23 tahun. 23 Sukaan tahun gue bang, berkarya. KMC, dada Iya. mentok. Iya. Dada mentok. Dada KFC. mentok. Ya. Dada mentok ya. Kiri apa kanan? Hey. Kelihatan itu ada ototnya Nah, biasanya. Waktu itu gue minta juga Bang Bro ini buat ngisi tipis-tipis kan. Oh iya, Tapi iya, jadwal iya. nggak ketemu. Iya. Ya, Yes. oke lah. Nah, Jadi- terus Bang Badai kalau untuk yang proyekan berikutnya tadi Badai Romantic. Badai Romantic Project itu adalah itu apa itu? second change gue setelah resign dari Krispati lah itu ya. Gue kan bikin 2017 ya bro. Jadi gue dapat lagu yang katanya menjadi lagu wedding nasional ya. Melamarmu. Ya kan. Itu jadi lagu wedding nasional. Yogi. Nah ini memang yang tadi tujuan gue adalah mengcapture tema yang tidak pernah di-capture orang. Orang kalau mau kawin kan kawin aja ya. Nikah aja ya kan. Gitu kan. Jadilah pasangan hidupku. Oke mantap. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan di sampingmu. Keren. Itu asik banget sih. Jadi melamarmu itu sebenarnya gue teridekan dari itu bro. Sebenarnya nggak ada orang yang mau mengcapture momen lamaran. Padahal itu pintu masuknya sebelum lo nikahin anak Iya, orang. iya dong. Iya gak sih? Kalau lo nggak ngelamar nggak akan bisa. Kalau lamaran nggak ngomong iya ya udah. Betul. Ya, kalau momen perceraian pun ada lagunya gue bisa bikin. Menceraikanmu, ya kan? Jadi gue dapet semua tuh bro. Wedding dapet, perceraian dapet. Royalti masuk ke lo semua ya. Apalagi proses sebelum melamar, dia punya semua tuh. Lo punya mana? Iya kayak gitu. Paling sedap yang ini bang. Aku tak setampan Don Juan. Yoi, itu. Akhirnya Tahu ya. nggak Don Juan apa? Don Juan apa? Ayo. Playboy. Oh iya. Playboy tahun berapa itu bro? Pokoknya film mafia itu. Oh iya. Kerjaannya rambut klimis. Sisir taruh belakang. Wih. sisir gadun kan taruh belakang kan. Taruh belakang. Dompet tebal-tebal. Iya, Tapi iya, tebal iya. kartu nama. Iya. Lu nggak ngalamin itu. Itu Don Juan. Jadi Don Juan itu gua ambil lagi
untuk lagu-lagu tahun 2000-an itu. Jadi generasi sekarang penasaran Don Juan apa sih gitu kan. Ya Don Juan itu playboy zaman dulu. Rapi-rapi, kancing dibuka, parfum di mana-mana. Ya kan. Kayak gitulah pokoknya. Iya. Gitu. Nah kalau untuk project berikutnya apa nih Bang Badai? Ya, project berikut gue lagi, nah tahun ini adalah tahun kolaborasi gue Yong ya. Tahun kolaborasi gue dengan beberapa penyanyi. Mulai 14 Februari 2023 dengan Dudy Oris. Dengan Dudy Oris, lalu nanti ada Regina Ivanova juga. Kemudian ada Bams, ada beberapa penyanyi-penyanyi yang lain juga. Lalu ya tahun ini dan menjelang tahun 2024 ya gue siap untuk masuk ke DPR RI. Kendaraan nih tadi ya. Kendaraan tadi. Ya, untuk Dan- memperjuangkan seniman ya. Iya, asiknya moga-moga ya Bang ya, Ya, moga-moga ya. moga-moga. Gak cuman apa namanya yang manis-manis gitu lah Yong ya. Gua ketika berharap jangan wacana sih. wacana. Oh iya. Tapi doain kita aja. tahu kalau itu memang susah. Iya. Kita tahu Betul. sih itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Betul. Tapi kalau itu tercapai, gua yakin sih lu bisa 20 tahun di parlemen itu. Amin. Enggak, Amin, artinya amin, kan kalau amin. misalnya kerjanya nyata gitu Iya. loh. Ya. Dapilnya Bekasi cuy. Bekasi Depok. Dapil Bekasi Depok ya. Bekasi Depok. Jadi gue tuh berharap bukan cuma wacana, tapi kita juga sebagai musisi harus bersatu juga bang. Betul. Buat dukung dia juga. Betul, Gitu loh. betul. Kalau enggak, ya udah nonsens aja gitu loh. Betul. Kita Jadi- sama-sama kerja. Jadi bareng sebenarnya benar, ini benar banget. Kerja sama-sama, gue juga butuh support system untuk bisa memperjuangkan ini. Karena benar tadi kata Bang Bro juga bahwa kita ini memperjuangkan ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Dan yang tidak setuju pun banyak gitu kan. Resistensinya juga besar. Tapi Iya. gue yakin niat baik dengan tambah dengan data-data yang benar. Tujuan yang clear untuk masuk ke parlemen. Karena gini, banyak orang yang gagal di parlemen itu kenapa? Karena mereka gak punya tujuan yang clear. Semuanya mau diurusin gitu. Semuanya mau diurusin A, B, C sampai Z. Gua pengen tujuannya clear dulu. Yaitu gue fokus ke dunia seniman dan musik yang dimana ya pendaringan kita semua di situ gitu kan. Nah kita harus fokus di situ. Mudah-mudahan gue bisa kerja dengan benar. Kalau gue terpilih, gue akan melakukan tugas ini dengan baik. Kalaupun tidak, gue akan tetap berjuang dari sisi lain. Betul. Jadi main bawah tangan ya bang ya. ya perjuangan itu bukan hanya di situ ya Bang Ya, ya. nggak hanya berhenti di dari situ. LBH tadi itu. Betul. Yoi. Justru mungkin ya kita bisa berjuang dari sisi lain. Yang penting mendatangkan kebermanfaatan kan. Iya. Karena buat gue gini, Kak Badai memulai hidupnya dari seorang siswa musik. Ya. Dari seorang siswa musik, maksudnya dari SMP ketertarikannya pada musik udah ada gitu. Sama lagu tadi yang Ibu Lili tadi tuh. Iya, Bu Lili. Terus- Bu Lili yang Bu orang Lili. anting hijau, baju hijau Bu tuh. Lili. Bu Lili. Lilis ya. Lili. Bu Lili. Terus sempat cabut dari awal dunia musik tapi karena passion di musik terus Ya. manggil gitu kan. Ya. Terus dia kuliah musik, jadi pelaku musik juga, bikin band yang juga buat gua hari ini angkatan gua gini ya Bang menurut gue ya, sekali lagi gue ngomong. Angkatan gue yang juga sekolah musik dari kecil Hmm. pasti masih terima musiknya Chris Patti karena Iya. musik Chris Patti ada pendidikan musiknya. Iya. Dan chordnya bagus banget gitu, make sense, masuk akal. Iya. Terus setelah itu Kak Badai nggak berhenti di Abah Chris Patti, tapi dia bikin Badai Romantic Project. Iya. Terus dia bikin acara-acara bareng orang-orang hebat juga. Dan sekarang mau masuk dunia DPR. Buat gue itu next step lagi sih Bang sih. Dan dia Next kalau step, dia betul. berhasil keren banget. Berhasil gak Amin. berhasil, Bang Badai udah punya konsep sih di kepalanya dia. Iya, minimal gue melakukan perjalanan ya, perjalanan hidup yang gak di situ-situ aja Yong. Iya. Jadi lu bikin YouTube ini pun sebenarnya lu menyuarakan hidup orang banyak lewat ini. Amin. Jadi dampak ya. Jadi dampak itu yang sebenarnya menurut gua Bang ya. Jadi itu harus dilakukan. Kalau kita cuma diam, kita nothing to do, ngapain? Hidup kan harus berdampak. Iya kan? Iya, Salah satunya dengan cara-cara seperti ini keren. Iya, betul. Nah, terus Bang Badai, Ya. kalau itu untuk apa sih? Kadang-kadang ada yang menggelitik gue ya. Apa awalnya lu sampai dulu cerewet istilahnya orang, sempat dibenci netizen juga lu kan? Oh, sangat bro, sangat. Yang budiman. Waduh, netizen maha benar ya, Iya, maha benar. Nah, itu apa sih awalnya sehingga lu Ya. enggak sih gue harus bersuara sih ini gitu. Awalnya karena gua menemukan lagu gua naik ke Spotify dengan versi cover tanpa izin. Boleh tahu lagu apa Kak? Banyak mengenangmu bila rasaku ini rasamu. Bila Iya. rasaku ini rasamu. Jadi lagu coveran itu dia ada di Spotify, cuannya enggak di lu dong ya? Ya karena nggak resmi.
Karena tidak ada izin dari publishing gua, apalagi gua secara pencipta lagu. Ternyata setelah gua pelajari, pintu masuknya adalah dari cover YouTube. Dari cover YouTube yang tidak ada izinnya. Jadi gini, ini gua jelasin satu-satu ya. Ini Jadi harus ada jelasin ya, kan. Ini, jadi sebenarnya gini, pemahaman ini juga terbagi dua. Ada pencipta lagu yang menganggap bahwa kan udah ada sistem otomatis YouTube. Iya kan? Ibaratnya even lagu lo juga under publishing, semua akan dibagi secara otomatis. Yes, itu regulasi digital. Tapi kita kalau balik kepada regulasi karya cipta, di pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta 28 2014 itu dikatakan, barang siapa yang melakukan pemanfaatan secara komersial, itu wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Ya, kalau pemanfaatan secara komersial ya, kalau lu punya penghasilan dari YouTube dan lu menggunakan karya orang, lu harus dapat izinnya. Izin itu jangan dikategorikan, oh berarti gua harus bayar. Enggak, ada memang yang melakukan administrasi pembayaran, yaitu hak orang karena lu pakai karya orang. Ada juga ya udah lakukan aja, nanti kita urus clearance-nya dan YouTube membagi secara otomatis, lo dapat jatah lo, lagu dapat jatahnya. Kan Maaf gitu. kalau boleh tahu izinnya itu izin secara secara verbal apa non verbal ya Kak ya? Macam-macam, ada yang menghubungi ke publishing lewat asosiasi, ada yang DM langsung ke pencipta lagu. Oh, lu beberapa di DM ya Kak berarti? Ya akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya DM, baru gue teruskan ke publishing gue, nih urusin nih, gitu kan. Nah akhirnya mereka apa, resikonya ketika mereka tidak izin, pencipta lagu punya kuasa mutlak untuk menurunkan konten itu. Oh iya. Gitu. Betul. Nah, ketika lu ambil keputusan itu pasti lu tahu dong dampaknya ya. Sangat. Gua nggak tahu, pasti gua secara apa ya, universal aja. Ketika lu ngambil keputusan itu berarti secara otomatis siap orang tidak akan mengundang Ya, lu di ini, betul, di ini. Itu betul. ngefek nggak, Kak? Ngefek bro. Ada ya, pasti ya. ngefek. Bahkan ngefek itu, ya mohon maaf ya, gue tidak mau menyebutkan sektor pekerjaannya. Nggak usah lah. Tapi gue di DM sama salah satu sektor pekerjaan ini, ya ada pengancaman juga gitu. Wow. Pengancaman juga. Pengancaman gitu. serius, Ya, Kak? bukan serius, maksudnya pengancaman yang lo ketemu gue, awas lo ya gini-gini segala macam. Dari sektor pekerjaan lah. Gokil. Gitu. Dan gue bilang ya silakan aja, gue bilang gak apa-apa. Gue membela hak yang memang harus gue bela. Dan ini adalah kehidupan gue dengan teman-teman gue yang punya karya. Nah rata-rata orang yang begitu bro adalah orang-orang yang tidak pernah hidup dari karyanya sendiri. Dia gak ngerasain beli susu anak dari lagu. Dia gak ngerasain bayar uang sekolah anak dari lagu. Dia nggak ngerasain bayar Iya. KPR dari lagu tuh ya. Betul. Jadi supaya kalian ini ngerasain, bikin lagu sendiri. Nah, bikin lagu sendiri meledak terus begitu nggak dipakai terus apa dipakai nama kalian nggak ditulis gimana coba rasanya? Nah, Itu udah. ya. Puncaknya apa, Kak? Puncaknya. Puncaknya apa yang buat lu nek banget itu apa? Ya puncaknya adalah ketika udah mulai banyak banget gue melihat undang-undang ini tuh seperti nggak disosialisasikan dengan baik, sehingga ada beberapa penyelenggara, terus terang aja penyelenggara tuh ya yang membuat gue sebel dan sedih juga. Beberapa penyelenggara ada yang ngomong gini, saya nggak perlu minta izin Anda sebagai pencipta lagu. Wow. Saya nggak perlu minta izin, saya akan bayar ini ke lembaga terkait yang harus bayar. Gue sampai digituin sama penyelenggara lo ya, Wow. gitu. Gue sampai digituin lo bro. Etika sih ya. Gue baru Iya. tahu. Gue sampai digituin. Terus gue bilang, oh oke. Kalau Anda tidak perlu minta izin saya sebagai penyelenggara, jangan salahin saya kalau saya berhentiin event Anda, gitu. Karena event Anda silakan berlangsung, tapi jangan harap lagu saya bisa ada di panggung Anda, gitu. Gitu. Akhirnya dia yang keras, lu juga sama-sama keras akhirnya ya, Kak ya. Karena gue merasa gue nggak dihargai, gitu. Iya. Artinya gue dianggap pekerjaan komposer tuh pekerjaan sampah aja, gitu loh. Sebenarnya dari tadi si Kabada itu ngomong gini, it's all about respect Iya. sebetulnya. It's all about respect. It's all about respect. Kalau misalnya lu maksudnya juga kulonuwun santai sama gue permisi, Iya, santai ya aja. udah santai aja. Karena makanya tadi gitu. gue bilang kebermanfaatan itu harus berlaku kepada ekosistem ini. Penggunanya harus adil. Harus adil. Meskipun adil itu ya secara definitif ya mungkin gak adil-adil banget ya bro ya. Betul. Ya minimal mereka semua harus hidup dari situ. Contoh nih Yongki misalkan mobil lo lah gitu ya. Gue pinjam nih mobil lo. Lo gak ada di rumah, gue ambil kuncinya, gue bawa nih keliling Ciledug ini. Terus tiba-tiba lo nanya dong ke gue, Kak mobil gue lo bawa kemana gitu kan. Gue gak perlu minta izin sama lo Yong gitu. Sama kayak gitu. Dan gobloknya lu bawa mobilnya dia itu buat narik. Buat narik. Iya Dan kan? gue dapet duit dari Dapat duit narikan dari itu. situ. Dan kemudian lu yang punya mobil gak dapet apa-apa.
Maksudnya gini ya. Gitu. Kaya Masuk, sendiri, masuk. yang lain ditinggal miskin gitu Bang ya. Ya, itu ininya lah ya, maksudnya sarkasmnya gitu kan. Jadi intinya gini loh sebenarnya. Kita harus sadar bahwa dalam apapun segala sesuatu tuh ada yang punya, termasuk hidup kita. Hidup kita yang punya Tuhan. Kita harus hargai Tuhan kan gitu kan. Betul. Ya kan, apalagi misalkan Tuhan dengan menciptakan ide, pemikiran berupa karya, ya kalau pakai lagu orang ya monggo dihargai lah gitu kan. Gue berharap Bang, habis konten ini dan orang melihat banyak soal konten ini, di prinsip ini komposer-komposer Indonesia bersatu punya visi kayak Kak Badai. Ya mudah-mudahan. Jadi Iya. harus izin supaya maksudnya ekosistemnya enak gitu loh Bang loh. Gini, Iya. kalau komposer aja nggak dihargain, gimana cuma jadi session player Bang? Gimana kru? Iya. Iya. Lebih nggak dihargain lagi. Iya. Iya. Tapi yang gua ingat Yongki termasuk orang yang lumayan itu sih tentang persatuan. Sama Om Chandra dia juga selalu ngomongin itu tuh. Iya. Gua inget banget. Oke Yang, Siap. untuk episode kali ini aku rasa udah dulu kali ya. Siap. Untuk episode 2 kita bongkar-bongkar lagi dan Kita kita bongkar-bongkar. bermain-main. Gokil nih ngobrol sama Yongki. Oke. Terima kasih Kak Badai. Sama-sama bro, sama-sama. Nanti kita sikat lagi. Thank you semua netizen Yongki Show buat hari ini. Obrolan gue bersama The Maestro, Hitsmaker Song, Badai. Main dari mana? Main dari mana? Main dari mana? Dari Ciledug Kak mainnya Kak. Oke. Hari ini kedatangan Asik. Hitsmaker hebat, namanya Badai. Pemersatu antara musik dan hak para musisi yang diperjuangkan. Sukses selalu Badai, karyamu kan selalu abadi, dan juga jasamu yang mungkin takkan pernah lekang oleh waktu. Dirimu dan lagumu tak lekang oleh waktu dan tidak terlekang oleh zaman. Komposisi yang tak pernah pudar selalu ada dan diberkati selalu. Thank you Badai dan MW Studio. Thank you. Thank you Yongki, thank you MW Studio. Yo.